Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas berita yang lagi viral hari ini, yaitu pemberhentian atau pelarangan izin FPI. Kalau di tahun kemarin itu secara de jure ya. Nah, sekarang secara de facto FPI sudah dilarang. Dan yang mengumumkan langsung dari Pak Mahfud MD. Berikut pengumuman dari Pak Mahfud MD. FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam, lalu di sebelah kanan. Jadi ada 10 pejabat pemerintah yang menyepakati untuk berhentinya FPI. Jadi dengarkan ini ya, saudara-saudara dari FPI juga harus mendengarkan ini, biar saya tahu. Ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya, maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipasang lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan. Ada Pak Tito Karnavian, terus Pak Mahfud MD tentunya ya yang mengumumkan. Ada Pak Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Terus Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo, Joni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP, Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa dari semua yang hadir, dari 10 pejabat yang hadir, ini sepakat atau setuju satu suara dengan rakyat. Saya yakin para penonton, para subscriber, sedulur-sedulur Gus Iksan Official juga sepakat, bukan? Tentang keputusan ini. Tunggu, kita lanjutkan aja dulu. Okay. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak
provokasi, dan sebagainya. Jadi jangan salahkan kalau FPI dibubarkan ya. Mohon maaf, bukan gimana-gimana, tapi memang FPI satu sudah secara de jure tidak punya legal standing, tapi masih saja melakukan tindakan-tindakan atau membuat keributan di negeri ini. Penjemputan Habib Rizik dengan bangganya dengan jutaan umatnya ya kan. Katanya saya juga nggak ngitung berapa juta itu yang hadir kan. Terus ada kemarin-kemarin kediaman beliau Pak Mahfud MD juga dikerumuni oleh saudara-saudara FPI sana kan. Ya mungkin ini satu kado terindah untuk masyarakat Indonesia yang cinta kedamaian dan cinta ketentraman. Lanjut dulu ya. Apa aja yang udah dilakukan FPI? Lanjut. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Oke. Sampai di sini paham ya? FPI tidak lagi punya legal standing. FPI tidak lagi punya legal standing. Jadi ketika ada FPI melakukan kegiatan dan dilarang oleh pemerintah atau aparat setempat, itu bukan suatu tindak kesalahan. Bisa dipahami? Saya yakin nanti ini akan menjadi isu yang hebat ini. Sebentar lagi akan ada gerakan-gerakan mau aksi bela FPI. Lanjut dulu. Sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Oke, jadi dengan berita tersebut, jadi keputusan itu sudah disepakati atau ditandatangani oleh 6 pejabat. 6 pejabat tertinggi di kementerian dan sudah disepakati. Mau bagaimana lagi? Memang harus seperti itu. Ya. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Mahfud MD karena sudah memberikan kado istimewa untuk tahun baru saya di tahun ini. Siapa yang dapat kado istimewa lagi? Oke, silahkan tambah baku hantam kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yang jelas
sebagai rakyat Indonesia merasa bahagia, senang sekali mendengar keputusan pemerintah yang sangat tegas pada kali ini. Terima kasih Pak Mahfud MD, terima kasih para menteri, terima kasih buat Pak Tito Karnavian, terus Pak Kapolri, terus kepada Pak Jenderal TNI, pokoknya semua jajaran pejabat Indonesia yang telah tegas mengeluarkan keputusan ini. Kami rakyat bangga dan berterima kasih kepada Anda semua. Semoga dengan bubarnya FPI, negara kita menjadi lebih tentram, lebih nyaman, dan lebih aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.